Hey. You know what happens when I get a bad mood. Hey. Oh, what? Go back to your drink. Kali ini saya akan membahas film berjudul Absolution dibuat pada tahun 2024. Tidak usah berlama-lama, mari kita saksikan alur cerita film ini sampai selesai. Dia awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Tak yang saat ini berada di rumahnya. Tak ini adalah tangan kanan bos mafia yang sangat ditakuti di wilayah ini. Tak lalu ditelp oleh bosnya, ia diberi perintah untuk mengambil uang keamanan dari tukang pedagang ikan tersebut, dan dengan cepat ia langsung ke sana. Dan setibanya di sana ternyata Tak tidak sendirian. Anak bosnya datang juga di sini. Tak mengajarkan anak bos mafia ini, dia bernama Kelly, dan belajar gimana caranya untuk menagih iuran di setiap pedagang dan membuat orang yang di pintu menjadi takut kepadanya. Setelah ia mendapatkan jatah premannya, kemudian Tak dan Kelly segera pulang ke markas untuk memberikan setoran kepada bos mafia tersebut atau ayahnya Kelly. Dan setelah sampai, bos mafia bernama Connor, Tak juga menyarankan agar Kelly tidak terlibat dalam kegiatan ini karena Kelly tidak cocok sebagai mafia, dan Connor mengatakan sebenarnya dia meminta Kelly untuk menjadi pengacara saja. Tapi Kelly selalu menolak dan ia memaksa untuk meneruskan bisnis Kanaria itu menjadi mafia. Tak menceritakan kepada si bos mafia bahwa ia sering merasakan sakit di kepalanya secara tiba-tiba, dan Connor menyarankan Tak agar memeriksa kesehatannya mengingat Tak sudah tidak muda lagi. Sepulang dari kerjaannya, bukannya Tak pulang, malah Tak mendatangi tempat latihan tinju, dan ternyata sejak dari mudanya Tak memang sudah latihan di sini, bahkan sang pelatih sudah sangat kenal sama Tak. Pelatih menceritakan kepada Tak bahwa sekarang ia mempunyai murid baru dan ia sungguh berbakat. Si pelatih mengatakan, apakah Tak mau bertarung dengan beliau untuk mencoba keahliannya? Dan dengan senang hati dia menerima tantangan tersebut. Memang ia sangat menyukai sekali olahraga tinju. Tak yang memang sudah tidak muda lagi, ia selalu mendapat serangan dari murid baru tersebut. Malah harinya Tak ke klub malam hanya untuk merefresh sejenak pikirannya. Saat Tak sedang bersantai, tiba-tiba ada sepasang kekasih sedang bertengkar. Merasa terganggu, Tak mendatangi mereka dan meminta kedua untuk tidak berkelahi di sini. Namun bukannya menerima, malah si pria yang sok jago malah menantang Tak, dan Tak langsung menghajarnya. Kemudian Tak keluar dari situ, namun ia malah dikejar oleh si wanita yang tadi bertengkar, dan wanita itu bernama Anna. Anna meminta tolong kepada Tak untuk mengantarkan pulang, merasa kasihan, dan akhirnya Tak mengantarkan pulang. Dan setelah sampai rumahnya, Anna memberikan Tak daging mentah sebagai ucapan terima kasih. Setelah perang terjadi, Tak kemudian menanyakan kepada Anna tentang pacarnya itu. Lalu Anna menjawab bahwa mereka sudah lama putus. Pertengkaran itu terjadi karena Anna menagih hutang kepadanya. Mendengar hal tersebut, Tak senang. Lalu ia meminta jatah sekali lagi kepada Anna. Keesok paginya Tak dihubungi oleh Connor, si bos mafia itu meminta Tak untuk mendatangi klinik yang baru buka untuk meminta jatah keamanan di lingkungannya, dan memberitahukan bahwa setiap usaha apapun harus ada jatah kepada Connor, baik usaha atau pedagang di wilayah situ. Jika ada yang mengolat atau melawan, maka tidak akan segan-segan untuk menghancurkan usaha mereka. Selanjutnya ia mendatangi klinik yang dimaksud untuk minta jatah preman dan konsultasi. Kenapa kepalanya tiba-tiba sering sakit dadakan, dan menyarankan agar Tak pergi ke rumah sakit besar karena peralatan sudah lengkap. Pada akhirnya Tak pun mengikuti arahan dokter tersebut untuk pergi ke dokter spesialis terdekat. Singkat cerita, Tak telah diperiksa, lalu dokter spesialis memberitahu kalau Tak terkena penyakit attack atau encefalopati traumatis kronis atau geger otak. Penyakit itu biasanya diderita oleh atlet tinju maupun pemain sepak bola. Awalnya Tak biasa aja dengan penyakitnya karena memang dulunya ia adalah atlet tinju, dan juga Tak masih aktif bermain tinju dan sering sekali berbaku hantam. Dan Tak bertanya kepada sang dokter, apakah obat yang harus ia minum? Lalu dokter menjawab bahwa penyakit ini belum ada obatnya. 99 orang yang menderita penyakit itu akan meninggal dalam waktu 3 bulan. Dokter menyarankan akan Tak lebih berserah diri kepada Tuhan lalu minta keajaiban. Dan dokter menyarankan agar ia memberitahukan istri dan anaknya terkait penyakit ini agar keluarga bisa siap jika Tak mengalami drop atau meninggal dunia.
Mendengar hal itu Tak pun terdiam dan ia menjadi syok karena usianya tinggal 3 bulan lagi. Sepulang dari dokter, Tak menghentikan mobilnya di pinggir pantai dan menodongkan senjatanya ke mulutnya karena ia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun tanpa disadari sebelah mobil Tak sedang memperhatikan dia. Melihat ada seorang bocil yang terus memperhatikan Tak, namun ia langsung teringat dengan anaknya yang sudah lama tidak ditemuinya. Kemudian ia berubah pikiran dan berencana untuk mendatangi anaknya pada besok hari. Di esok harinya Tak mendatangi rumah anaknya yang diketahui bernama Desi, dan terlihat Desi segera menemui Tak dan Tak langsung meminta maaf bahwa selama ini ia kurang perhatian dan sudah lama tidak menemuinya. Dan dengan nada ketus Desi bertanya kepada Tak kenapa Tak kesini dan bukankah ia tidak pernah menganggap Desi ada. Dan terungkap fakta bahwa ibunya Desi atau istri Tak meninggal disebabkan karena Tak bekerja sebagai mafia. Hubungan mereka menjadi renggang. Kemudian Tak menjelaskan kalau ada hal penting terhadap kesehatan dia dan diingin membicarakan di sebuah restoran Italia di malam hari besok lusa, dan ia akan membicarakan semuanya. Dan tiba-tiba datanglah anak Desi yang sudah menginjak dewasa, lalu Tak menyapanya karena Tak belum pernah bertemu. Pada saat malam hari, pada saat Tak tidur, ia bermimpi bertemu dengan sang ayah. Dalam mimpinya ia sedang berbicara dengan ayahnya di suatu lautan, dan dia berada di perahu. Tak sempat bertanya kemanakah mereka akan pergi dan sang ayah menjawab, kamu tidak usah tahu kemana ayah akan membawamu, yaitu di tempat terindah. Tak lama ia bangun dan lalu langsung beristighfar. Tak yakin bahwa mimpinya itu bertanda bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Dan keesok harinya Tak yang sedang bersama Ana berjalan-jalan di taman, dan saat ini Ana sudah merasa jatuh cinta kepada Tak dan berharap kalau Tak akan menikahinya. Kemudian Tak mengajak Ana untuk makan malam di restoran Italia bersama karena ia juga akan mengenalkan Desi kepada Ana. Terlihat anak senang sekali sebab ia ingin kenal lebih jauh dengan keluarga Tak. Sore harinya terlihat Tak yang kembali ditugaskan oleh Connor untuk mengantarkan paket di dalam mobil kontainer kepada temannya yang bernama Alex. Kalau ini Tak tidak sendirian, melainkan ditemani oleh Kelly, anaknya Connor. Di tengah perjalanan Tak pun bertanya kepada Kelly tentang apa isi paket ini. Kelly pun menjawabnya kalau dia tidak tahu karena Connor melarang mereka untuk membukanya, dan Tak pun tidak ambil pusing lalu meneruskan perjalanan. Singkat cerita, Tak dan Kelly sampai dan Alex segera membuka mobil kontainer yang dibawa oleh Tak. Seketika Tak kaget karena di dalamnya terdapat banyak wanita yang akan dijual kepada Alex untuk ditempatkan di rumah bordil. Sempat ada satu wanita berambut keriting yang meminta tolong kepada Tak, namun sayangnya ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya Tak kembali bermimpi bertemu dengan ayahnya dan terombang-ambing, dan sangat terlihat juga ada wanita keriting yang kemarin diculik meminta tolong. Kemudian sang ayah memberi pesan agar sebaiknya Tak selamat wanita itu. Dan saat terbangun Tak terlihat berpikir, apakah sebelum meninggal ia harus menyelamatkan wanita itu untuk menebus dosanya. Esok harinya Tak memutuskan untuk mendatangi Alex di rumahnya. Di sini Tak berpura-pura mau menyewa wanita PSK untuk mengelabuhinya, dan Alex percaya dan meminta Tak untuk memilih wanita tersebut. Dan salah satunya adalah wanita yang pernah meminta tolong kepadanya. Tak pun memilih wanita tersebut dan langsung membawa ke kamar. Ketika wanita ini mau melayaninya, Tak berbicara jika kedatangannya ke sini bukan untuk melakukan hal itu melainkan akan menyelamatkan wanita ini. Wanita ini berkata jika ia mau menyelamatkan diri maka ia harus membayar $20.000 kepada Alex dan barulah wanita ini akan terbebas. Tak yang tidak membawa uang sebanyak itu, akhirnya ia akan pulang dulu. Di tengah perjalanan pulang Tak dihubungi oleh Connor dan meminta dia untuk mengambil jatah preman kepada seorang pendeta. Rupanya gelar si pendeta itu hanyalah kedot, padahal ia adalah seorang pengedar narkoba. Dengan segera Tak mendatangi si pendeta yang sedang memarkirkan mobil box di pinggir jalan. Kemudian Tak masuk ke dalam mobil box tersebut. Ia meminta jatah kepada pendeta. Pendeta yang sudah paham langsung memberikan Tak sejumlah uang. Namun ketika si pendeta akan keluar dari mobilnya, tiba-tiba pendeta ditembak mati dan dengan cepat Tak membalas serangan orang itu. Para penembak itu berjumlah 3 orang. Tak berhasil menghabisi 2 orang
dan satunya lagi berhasil dibuat. Tidak berdaya untuk siapa. Dan kenapa dia menghabisi pendeta itu dan orang itu menjawab jika sebenarnya target mereka adalah Tak namun salah orang. Dia mengatakan bahwa dia disuruh seorang pria besar yang memiliki tato laba-laba di leher. Mengetahui hal tersebut, ia langsung melaporkan semua kejadian barusan kepada Connor. Ketika bertemu Connor, Tak langsung menceritakan kejadian tersebut. Kalau baru saja ia diserang oleh 3 orang. Tak berpendapat bahwa orang itu adalah suruhan dari saingan bisnis Connor yang ingin merebut kekuasaannya. Connor menjawab kalau ia akan segera mencari tahu siapa mereka dan menyuruh Tak pulang. Sore harinya Tak datang ke rumah Anna dan menjemputnya karena mempunyai rencana untuk makan di restoran Italia bersama Desi putrinya. Namun karena masih sore, Tak mengajak Anna untuk mengadu pedang dan Anna akan memberikan goyangan terbaiknya. Setelah melepas dahaga burungnya, Tak dan Anna langsung bersiap untuk pergi ke restoran Italia. Setiba di sana, Tak dan Anna memesan dulu air putih sambil menunggu kedatangan Desi. Akan tetapi setelah menunggu lama, Desi tak kunjung datang yang membuat Desi kesal. Di waktu yang sama, Tak didatangi oleh satu pelayan yang memintanya Tak untuk pergi karena sudah terlalu lama Tak di sini dan hanya memesan minuman air putih. Anna yang tahu Tak kesal, ia pun langsung saja membawanya pergi daripada terjadi keributan. Esok harinya, Tak yang masih terlelap tidur, ia terbangun karena mendengar suara orang yang sedang membuka pintu rumahnya. Saat dicek, ternyata itu adalah Desi dan Tak bertanya kenapa dia tidak datang ke restoran Italia, dan Desi pun menjawab kalau ia sedang sibuk pindahan karena dia diusir dari kontrakannya. Desi bertanya memang hal apakah yang akan Tak bicarakan hingga ia diajak makan di restoran Italia. Tiba-tiba Tak tidak ingin memberitahu tentang penyakitnya dan beralasan kalau dirinya hanya sedang rindu saja kepada keluarga. Semua itu dilakukan karena ia tidak ingin menambah beban pikiran Desi yang lagi banyak pikiran. Terlebih dahulu ia baru diusir dari kontrakannya dan akhirnya Desi pun pamit pulang karena ia masih harus membereskan kontrakan yang baru ditempatinya. Sore harinya Tak menyusul Desi ke kontrakan barunya. Kedatangan Tak hanya ingin membantu Desi untuk membereskan rumah yang baru ditempatkan Desi. Namun saat Tak ke dalam rumahnya sudah selesai membereskan semua itu, hingga Tak hanya mengobrol dengan cucu sematawayannya. Pada saat malam harinya, Tak merasakan sakit di kepalanya kambuh, yang membuat Tak merasa gelisah dan membuat tidak karuan, dan ia hanya menahan rasa sakitnya. Kemudian, ia langsung ke toilet. Di toilet, ia teringat dengan wanita kulikan berambut keriting yang belum ia selamatkan. Karena harus menebusnya sebesar $20.000 malam itu juga, Tak langsung pergi ke kantor Connor dengan maksud meminjam uang kepadanya. Sesampainya di sana, Tak langsung mengatakan kalau kedatangannya ke sini untuk meminjam uang sebanyak $20.000 dan membayar dengan cara dipotong dari gajinya. Namun Connor menjawab kalau mulai saat ini Tak tidak dapat bekerja lagi dikarenakan Kelly sudah merekrut orang yang lebih tangguh dari Tak. Mendengar hal tersebut, Tak terkejut karena Connor secara tidak langsung memecat Tak. Kemudian Tak bertanya kepada Connor apakah pengorbanannya selama 30 tahun ini kurang berarti. Connor menjawab justru kasihan kepada Tak yang usianya sudah tidak muda lagi dan sebaiknya Tak banyak beristirahat di rumah saja. Di waktu yang sama, Kelly langsung mengusir Tak karena di sini ia sudah tidak dibutuhkan lagi. Dengan rasa kecewa, Tak langsung pergi ke pintu depan dan langsung dibukakan dengan tangan kanan Kelly. Namun secara kebetulan, kalau orang tersebut mempunyai tato laba-laba di lehernya dan Tak teringat 3 orang yang menyerangnya bahwa disuruh oleh orang yang bertato laba di lehernya. Dengan cepat Tak langsung menyerang orang tersebut dan menodongkan senjata kepada Connor dan Kelly. Tak sekarang sadar jika orang yang memiliki tato laba itu sebenarnya disuruh oleh Connor dan Kelly, dan sekitar Tak langsung menembak Kelly dan menyuruh Connor untuk mengambil uang di berangkasnya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Connor membuka berangkasnya dan mengambil semua uangnya yang hampir berjumlah $2 juta. Selanjutnya Tak menurut Connor untuk duduk dan langsung menembak Connor hingga terkapar. Dan Tak lang mendatangi pengacara yang merupakan teman dekat Tak. Dia berpesan untuk membelikan rumah kepada anaknya dan menyerahkan uang kepada pengacaranya dan juga bekal beberapa tahun ke depan. Dan Tak juga memberikan uang kepada pengacaranya dan berpesan kepada pengacaranya
agar jangan sampai tahu jika ini semua dari Tak. Selanjutnya Tak mendatangi rumah Ana dan ia terkejut melihat Ana yang sedang tergeletak karena memakai obat haram terlalu banyak. Dengan cepat Tak segera menyadarkan Ana lalu memindahkannya ke dalam kamar. Di sini ia meminta maaf karena ini menjadi hari terakhir pertemuan mereka. Sebagai rasa terima kasih karena telah menemaninya, Tak menyerahkan beberapa uang segepok lalu pergi meninggalkannya. Ana sendiri hanya terdiam sebab kondisinya masih dalam keadaan teler. Selanjutnya Tak mendatangi rumah Alex dengan maksud untuk menebus si wanita berambut keriting. Setibanya di sana Tak memberikan uang $30.000 asalkan ia bisa membawa wanita si keriting. Akan tetapi Alex menolaknya dan Tak mengatakan bukankah ia sudah melebihi penebusan yang biasanya $10.000. Alex menjawab tapi bukan hal itu yang menjadi masalah. Kemudian Alex membawa Tak ke kamar si wanita keriting itu dan Tak terkejut bahwa wanita itu telah meninggoy. Dan Alex menjelaskan bahwa tadi ada orang yang bermain dengan kasar dan Alex tanpa ada rasa bersalah. Kemudian Tak menjadi murka lalu menodong Alex dan mengatakan kepada Alex untuk melepaskan semua wanita yang ada di sini. Jika tidak mau Alex mati, sempat ada satu anak buah Alex yang mencoba mendekat dan Tak mengancam, jika mendekat maka Alex akan mati. Pada akhirnya Alex memerintahkan anak buahnya untuk menunggu di luar. Selanjutnya Alex berteriak meminta semua wanita yang ada di sini untuk keluar, karena mereka akan dibebaskan. Dengan kondisi menodongkan senjata, Tak mengeluarkan sisa uangnya lalu membagikan uang tersebut kepada semua wanita yang berada di sana. Pada akhirnya satu persatu semuanya pergi, namun ketika giliran wanita yang terakhir ia memberitahu kepada Tak bahwa ada anak buah Alex yang akan menembaknya. Dengan cepat Tak segera menembak balik anak buah Alex. Namun Alex langsung menusukkan berkali-kali ke Alex dan akhirnya Tak pun tumbang. Dan sekarang Alex akan langsung menghabisinya, namun wanita yang terakhir langsung menembak Alex hingga meninggoy. Kemudian Tak meminta agar wanita itu segera pergi sebelum para anak buah Alex yang lain akan datang. Singkat cerita, Tak dengan susah payah berada di rumahnya dengan kondisi terluka parah. Dan ia sadar kalau ajalnya sudah mulai mendekat. Namun Tak merasa lega karena telah menolong wanita yang telah diculik Alex atas kebaikan di masa-masa terakhir hidupnya. Pada akhirnya Tak pun tewas dan bersamaan dengan itu film pun berakhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys. Terima kasih.